Lubus. Semua itu bekas peninggalan bangsa Belanda yang datang ke Indonesia atau ke sini atas perintah Gubernur Jenderal Belanda di Ambon sebagai bagian dari usaha untuk menguasai daerah Irian Barat ini, karena di sisi yang lain, di wilayah lain itu sudah ada Inggris. Ya, kalau tahun-tahun itu Spanyol juga sudah merajalela. Jadi daerah ini masih kosong sehingga kemudian diupayakan menjadi bagian dari kekuasaan bangsa Belanda. Ada yang tadi di saya terkait dengan tongkat. Presiden kita pertama Sr. Soekarno katanya ada semacam pemberian dari masyarakat di sini, tongkat dari kayu Timor. Ya, kalau ini saya minta mungkin Bapak bisa jelaskan ke kita, Pak, supaya ada betul-betul belum dapat lebih jelas gitu. Baik, terima kasih. Tentang informasi atau cerita hadiah tongkat dari sini, itu saksinya itu Bapak Cornelius PT di Arguni. Saat itu beliau masih kecil. Bapak Soekarno ini dalam kejaran-kejaran orang-orang Belanda, beliau sempat diantar juga mencari tempat persembunyian sini, tetapi tidak bisa, beliau keluar pulang. Dan untuk pulang itu beliau sendiri mengenal kayu itu, beliau bilang ini kayu ini bagus. Jadi beliau minta untuk dipotong mau untuk jadi tongkat. Kalau umumnya orang tahu Timur, kalau bahasa sini Timuriwo berarti kayu musim timur. Timuriwo. Jadi itu informasi. Beliau juga saya terlambat ketemu, beliau sudah meninggal. Bahwa dia bisa jadi saksi bahwa betul Soekarno sampai di tempat ini. Nah, terus berkaitan dengan cerita-cerita lanjut, waktu ekspedisi NKRI di 2016 kemarin, komandannya bilang sama saya, kami diperintah oleh Ibu Megawati ke sini karena orang tuanya sempat sampai sini. Jadi dia dalam mata dimensinya itu melihat sesuatu seperti yang ini, disuruh Sultan Hamengkubuwono untuk gambar dia, kira-kira ini jadi lambang negara kita. Itu yang berbeda. Mata dimensi beliau, kan beliau Soekarno itu matanya ada yang mata tembus segala hal juga. Saya pikir itu cerita yang mereka sampaikan buat saya seperti itu. Baik. Ya, ini terkait kayu Timor. Ya, kayu musim timur. Ya, kayu musim timur. Dan bahasa sini tadi kan? Timoriwo. Kayu timur itu. Ya, kayu timur artinya. Nah, kayu musim timur. Ya, itu cerita yang Bapak dorang. Kalau tempat-tempat yang pernah beliau masuk di sini tadi sudah dibilang, mungkin beliau tidak sempat atau sempat ke sini. Dia sampai tapi tidak bermalam. Tidak bermalam, masuk kembali. Iya. Jadi Bapak Cornelius ini masih kecil, dia Pegang hanya di mata ruang gitu. Itulah ini yang harus kita gali, karena dalam pelajaran itu tidak ada. Kita tidak pernah dapat, saya tidak pernah dapat kalau ternyata Bapak Presiden kita yang pertama pernah sampai ke Lombok. Iya, tidak ditulis, karena memang untuk yang sampai kepada taraf ilmiah itu ada fakta, ada buktinya, ada dokumentasinya. Kalau hanya cerita itu kayaknya secara ilmiah kadang tidak bisa diterima. Ya, jadi sebagai pengetahuan kita, menurut cerita bahwa beliau sempat ke sini walaupun tidak bermalam. Begitu. Kalau di Merauke iya, ya pembuangan dulu. Saya kira sampai saat Bukit Tigul, sampai Tanah Merah itu. Kalau di sini tidak ada sejarahnya. Begitu. Tapi ini cukup bagus, cukup menarik. Nah, untuk bisa lebih valid lagi dan kita lebih ilmiah lagi, kita kembangkan lagi, kita cari lagi. Ya, sekarang kan informasi itu gampang.
Cari saja nanti di internet. Ya, supaya bahwa cerita tadi memang sesuai atau memang bisa betul dibuktikan secara ilmiah atau tidak. Begitu. Ada yang bertanya? Baik, tanya saya sebutkan apa yang bisa dipelajari di sini sebagai jejak sejarah orang-orang dulu. Iya. Penyebab pasukan Belanda itu kemudian bergeser ke faktor yang perlu pelajari itu. Mereka tidak kuat terhadap serangan malaria. Malaria. Bukan serangan dari bangsa lain, tidak, tapi dari malaria. Padahal pasukan bersenjata besar-besar itu, nyamuk kecil itu, bisa kasih orang tuh. Ya, makanya ganasnya malaria, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk pergi atau berangkat dari sini. Hanya kemudian mereka bentuk atau bangun lagi benteng di Pakpak. Pakpak di sini tidak. Guru, apakah ada alasan utama untuk mendirikan benteng itu? Ya, itu sebagai salah satu pertahanan. Ketika mereka mau menguasai wilayah Irak Barat ini, ketika mereka sudah memilih ini, berarti sudah strategis menurut mereka supaya jangan sampai dikuasai oleh orang lain, maka dibuatlah benteng. Nah, benteng itu untuk menempatkan pasukan sebagai pos, kalau kita bilang pos-pos penjagaan itu, toh, sehingga ketika ada yang lain ingin datang menguasai, sudah ada di tempat, kita sudah siap. Kalau tidak ada benteng di sini, mau datang pasukan dari Ambon sana jauh. Sehingga perlu ada transit benteng-benteng atau pos-pos persinggahan. Ketika ada bangsa lain yang mau datang menguasai Irak Barat, sudah siap. Jadi alasan utama itu untuk menjaga kekuasaan atas bagian barat. Baik sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa tadi saya bilang tanggal 23 Agustus itu diresmikan, ditandai dengan tembakan 21 kali dari kapal korvet Triton itu, sekaligus mengklaim bahwa tanah ini milik Raja Belanda. Jadi mereka mau tinggal sini untuk kuasa ini secara terus menerus, tapi akhirnya mereka kalah dari malaria dan pulang. Berarti penyakit yang membawa manfaat. Tapi ya walaupun begitu, kita bisa lihat ada anak-anak yang keturunan Belanda di sini. Ada cerita yang bertahun lalu ya. Anak kita yang anak kita yang masih ada keturunan Belanda. Kalau Suparto itu dulu yang tentara itu bukan? Tapi dia tuh kemudian dari ini kan lebih lama nyawa. Sedangkan masuk sini Indonesia juga belum merdeka ini, masih tahun 18 tuh. Nanti sudah Belanda pergi pulang dikuasai kembali lagi, baru itu yang ada. Jadi berarti yang pertama itu tidak, nanti yang berikutnya kembali lagi itu menguasai yang dua kali baru ya ada interaksi yang tadi itu ya, ada perkawinan silang dengan penduduk lokal. Begitu. Jadi ya lumayan kita bangga juga ya, ada yang moyang dari Belanda itu, iya toh? Ada kayak Orang sudah hidup di Kuantilis dengan motor tadi sudah ada orang di sini sama dari 1647 orang sudah sini. 1647. Makanya tadi di waktu di nama Kota. Jadi ini kali ketiga. Mereka datang dan ketiga baru ini. Makanya perintah datang itu perintah karena tempat dia sudah tahu. Tadi di nama Kota akan mengurus dijelaskan terkait dengan perintah dari Raja Majapahit untuk datang di Koiwai itu di 1600-an. Jadi tempat kita di sini sudah lama didiami oleh masyarakat. Dan dari 1602 itu ke
1606 sudah masuk. 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian sudah masuk. Masuk kampung yang pertama namanya Dwi. Itu dia masuk datang sini dulu, pergi tanpa tinggalkan Jakarta. Tapi surveinya sudah. Itu dia lagi masuk lagi di 1847 dia masuk lagi. Itu nama kota yang Lombok sudah ada. Jadi 2 kampung tertua di sini. Jadi kalau sejarah kampung Lombok untuk pemerintahannya itu yang baru terbentuk, tapi pemukimannya sudah sejak lama seperti itu.